dipersembahkan oleh Pemirsa, pengembangan alat dan mesin pertanian ini punya banyak manfaat dan juga banyak keunggulan. Namun pada penerapannya kita masih menemukan tentu ada saja beberapa kendala. Nah, ini yang menjadi pentingnya dilakukan standarisasi, sertifikasi dan juga pengujian alat dan mesin pertanian. Ini juga yang menjadi landasan utama mengapa pada akhirnya Kementerian Pertanian ini melakukan transformasi kelembagaan sampai pada akhirnya terbentuklah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP. Pertanyaannya, sanggupkah BSIP melakukan itu? Kita hari ini sudah bersama dengan Kepala BSIP, ada Pak Fajri Jufri. Saya mau ucapkan selamat dulu yang pertama karena akhirnya BSIP ini sudah berhasil diresmikan 16 Desember 2022 ya Pak ya. Ini menjadi momentum luar biasa, tapi tentu masyarakat sebenarnya penasaran. BSIP ini kerjanya apa sih Pak? Berdasarkan Perpres 117 tahun 2022, tanggal 21 September, Kementerian Pertanian melahirkan satu badan baru, namanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Budidaya nomor 19 tahun 2002, Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 terkait Undang-Undang Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dijelaskan di situ terkait instrumen pertanian. Instrumen pertanian itu mulai dari hulu sampai hilir. Kita mengenal ada instrumen fisik. Instrumen fisik itu bisa lahan, bisa tanah, bisa air, bisa mesin-mesin pertanian yang tadi sampaikan dan sebagainya. Ada instrumen biologi. Instrumen biologi itu bisa bibit, benih, varietas, galur, dan bioteknologi itu masuk instrumen biologi. Ada instrumen sistem namanya, integrasi tanaman itu masuk bagian termasuk kelembagaan itu bagian dari instrumen. Jadi ada tiga, kita bagi tiga nih, instrumen fisik, instrumen biologi, dan instrumen sistem. Jadi nanti kita akan membuat standar mulai dari bagaimana membuka lahannya, seperti apa lahan yang sesuai. Karena ke depan, kalau kita bicara globalisasi, standar menjadi penting. Indonesia bisa menghasilkan produk pertanian yang bermutu kalau ada standarnya. Ini yang kita akan dorong ke depan, sehingga semua produk pertanian kita itu terstandar dan tersertifikasi. Itulah menjadi area tugas nanti Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Seperti itu Mbak Palen. Ya. Apa saja mungkin Pak program-programnya yang akan dilakukan supaya untuk mendorong standarisasi dan sertifikasi semua alat-alat dan produk yang mungkin akan digunakan oleh para petani di Indonesia ini? Ya, kita mengenal di Indonesia ini ada 3 standar yang menjadi standar untuk industri, standar SNI, Standar Nasional Indonesia, dan standar internasional. Nanti kita akan bekerja di 3 area itu. Jadi kalau kebutuhan pabrikasi alat-alat mesin pertanian, pasti kita bicara industri nanti. Seperti apa standar industri untuk alat mesin pertanian. Kalau yang lebih sedang lagi, Standar Nasional Indonesia, produk dan sebagainya itu ada SNI-nya nanti. Nanti kalau yang lebih besar lagi, kalau kita bicara global untuk pasar-pasar ekspor keluar, ada standar internasional. Standar yang ada di kita, SNI yang kita kenal ini, dengan standar yang ada di luar, harus sama ini. Harus tingkatnya sama, sehingga ada namanya harmonisasi. Memang ada perbedaan ini Mbak Valen, standar yang ada di Eropa akan berbeda dengan standar yang ada di Amerika, akan berbeda dengan standar di Asia. Inilah menjadi tugas kita mengharmonisasi semua standar itu, sehingga menjadi apa harapan Kementerian Pertanian, apa harapan negara terkait produk kita bisa diterima di luar, kita harus sesuaikan dengan itu. Dan itulah tugas nanti ke depan, BSIP ke depan. Nah kalau kita lihat Pak, kondisi hari ini masyarakat khususnya petani sejauh ini bagaimana penggunaan alat Alsintan itu seperti apa? Apakah memang juga sudah sama, bagus mutunya juga? Kondisi hari ini seperti apa Pak? Iya, jadi kalau kita bicara UMKM kita ya, kalau produk dalam negeri kita, tugas kita nanti memang bagaimana naik kelas produk UMKM kita ini. Sebenarnya kepentingan standar itu supaya produk yang dihasilkan itu punya nilai, punya daya saing, menjamin produk konsumen bahwa ini memang sesuai standar yang diinginkan. Kenapa? Oleh karena itu, terkait dengan produk dalam negeri UMKM kita ini, tugas kita nanti kan kita punya UPT seluruh Indonesia nih Mbak ini, yang akan mendampingi pelaku usaha termasuk pemerintah daerah, stakeholder kita dalam rangka penerapan standar.
Kalau kita ingin menerapkan standar, kalau kita ingin menjualan domestik saja, dia harus menggunakan ESI nanti supaya ada jaminan konsumen standar nasional Indonesia. Ke depan kalau dia mau ekspor ke luar negeri, ya kita harus mengadop negara mana tujuan kita yang kita ekspor. Kalau di Amerika, kita harus mengadop standar yang ada di Amerika, seperti apa standar yang ada di sana. Kalau di Eropa, kita harus mengadop standar yang dibutuhkan Eropa seperti apa. Kita akan menyesuaikan dengan itu. Nah, tentunya pasti ada proses ini Mbak ini, sehingga produk-produk kita bisa memenuhi kebutuhan pasar di setiap negara yang kita inginkan, seperti itu Mbak. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti usai jeda kita masih akan lanjutkan perbincangan seputar bagaimana standarisasi instrumen pertanian yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Untuk mewujudkan pertanian yang modern, dibutuhkan upaya yang maksimal dalam percepatan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian yang terstandar dan tersertifikasi secara masif untuk seluruh tahapan aktivitas usaha tani, mulai dari produksi, panen, dan pasca panen. Pemirsa, tahukah Anda alat mesin pertanian? Misalnya ada traktor, pompa, kemudian alat-alat yang digunakan di dalam sistem irigasi. Ini semuanya dulunya dibuatkan prototipenya, kemudian diuji langsung di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BBP Mektan. Nah, sekarang kita akan tanyakan lagi kepada Pak Fajri, apakah BBP Mektan ini dulunya di Balitbang ya Pak Fajri ya, nantinya akan menjadi apa di BSIP? Apakah tetap ada, kemudian semakin di-upgrade lagi tupoksinya atau bagaimana Pak Fajri? Ya, makasih Mbak Palen. Dengan terbitnya Perpres 117 tadi itu, secara resmi kelembagaan Litbang kan hilang ini, berganti menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Tugas ke depan BMektan ini lebih advance lagi nih. Jadi tadinya membuat prototipe, termasuk menguji tes report. Jadi semua alat mesin pertanian sebelum beredar di Indonesia itu harus lulus uji mutu dari kita. Nah, dengan hadirnya BSIP ini, BMektan ini tugasnya semakin besar Mbak, malah bukan mengecil ini. Karena dia akan menguji nanti tes reportnya ini semua alat mesin pertanian. Termasuk nanti mensertifikasi. Jadi kita akan membuat standar alat traktor yang seperti apa kita butuhkan nanti ke depan. Nah, setelah lulus uji mutu, uji tes report, kita akan membuat sertifikasi. Oh, ini traktor yang layak diedarkan di Indonesia. Baru bisa dijual di masyarakat secara massal. Oke, Pak Fajri, apa yang akan dilakukan oleh BSIP untuk lebih mendorong lagi, lebih banyak lagi traktor-traktor Alsintan lain yang sudah ada sekarang untuk mau diuji dan juga bisa disertifikasi? Ya, jadi Mbak Palen, Bapak Presiden sudah menyampaikan minimal semua produk, semua alat-alat yang masuk ke dalam negeri ini harus ada TKDN 40%. Jadi termasuk alat mesin pertanian. Karena itu ke depan alat-alat mesin pertanian ini kandungan komponen dalam negerinya harus 40%. Semua produk impor itu harus mengadopsi itu. Karena itu ini kesempatan bagi industri dalam negeri supaya mereka menerapkan itu. Dan saya yakin produk kita tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, memang butuh proses ini. Perlu pendampingan, perlu penguatan sehingga alat mesin pertanian produk dalam negeri ini bisa naik kelas. Memenuhi standar paling tidak sama standar yang dari impor itu. Oke, jadi ada panjang lagi proses pengawalan yang harus dilakukan dan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan ya Pak. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda kita lihat bagaimana uji lab dari Alsintan yang sudah dilakukan di BBP Mektan, khususnya secara luasnya tentu dilakukan oleh Kementan. Berikut selengkapnya untuk Anda. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dilengkapi dengan fasilitas laboratorium pengujian, yaitu Laboratorium Pengujian Traktor Roda 4,
Laboratorium Pengujian Traktor Roda 2, Laboratorium Pengujian Kinerja Pompa Sentrifugal, Laboratorium Pengujian Pasca Panen Biji-bijian, Laboratorium Ergonomika, dan Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran Daya. Sebelum diedarkan ke pasaran, alat dan mesin pertanian, khususnya traktor, baik roda 2 atau roda 4, juga combine harvester, pompa air, sprayer, serta alat mesin panen, dan pasca panen harus melewati pengujian di BPP Mektan. Pengujian dilaksanakan kurang lebih 14 hari setelah proses administrasi selesai. Barulah alat mesin pertanian siap diuji dengan mengikuti standar pengujian yang ketat, guna memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau LS Pro. Hal ini dilakukan agar dapat dikeluarkan sertifikasi produk penggunaan tanda standar Nasional Indonesia atau SPPT SNI. Jadi metode uji yang digunakan oleh BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, itu mengacu kepada metode uji yang ada di SNI. SNI, khususnya SNI alat mesin pertanian. Bila di dalam SNI tidak ada metode ujinya, standar metode ujinya, kita bisa membuat metode uji secara teknis berdasarkan hasil dari pengujian kami, ya, yang akan kita lakukan metode ujinya, kemudian kita usulkan sebagai persyaratan teknis minimal itu. Jadi sebelum menjadi SNI bisa dalam bentuk PTM. Nah, PTM ini yang mensahkan adalah Menteri, dalam hal ini Menteri Pertanian. Dipersembahkan oleh Nah, kita akan tanyakan lagi dengan Pak Fajri. Pak Fajri, kalau di BSIP, ini apa yang akan dilakukan, bantuannya seperti apa supaya untuk penggunaan TKDN ini bisa semakin ditingkatkan, semakin banyak lagi daripada yang sudah ada sekarang? Ya. Tentunya yang saya bilang tadi itu untuk naik kelas ini kan harus ada standar mutu, kualitas yang diharapkan. Karena kalau memenuhi pasar ekspor, mereka punya standar di sana. Nah, kita bisa mengharmonisasi standar yang dari mereka itu di wilayah tujuan itu, kita terapkan di sini, sehingga produk kita bisa kita ekspor ke negara itu. Melalui proses pendampingan, edukasi dan sebagainya, saya yakin dan percaya produk anak bangsa ini bisa menembus pasar ekspor ke luar negeri. Karena kita punya beberapa keunggulan spesifik yang tidak dimiliki negara lain. Nah seperti itu, Mbak. Oke. Kita punya keunggulan, kita punya banyak inovasi, tapi tentu harus berkontribusi luar biasa untuk Indonesia. Dan ini saya akan sajikan untuk Anda pemirsa informasi selengkapnya, kita simak bersama. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan merupakan sebuah penegasan yang ditujukan terhadap Kementerian Pertanian untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia, serta menggunakan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sekaligus memberikan pendampingan pada pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, agar dapat memenuhi standar global. Salah satu produk alat mesin pertanian yang merupakan produk dalam negeri dan telah memiliki tingkat komponen dalam negeri tinggi, serta telah lolos pengujian adalah alat mesin pertanian produksi CV Karya Hidup Sentosa yang telah memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri tinggi mencapai 70%, yang menjadikan produk dari CV Karya Hidup Sentosa tidak hanya sukses di dalam negeri, namun juga telah diekspor ke 16 negara. Sejak orang tua saya, kira-kira 50 tahun yang lalu, sampai sekarang kami selalu mengeteskan produk kami ke BP Mektan.
tentunya kami punya manfaat yang besar karena dengan waktu kita mengeteskan produk kami ke BP Mektan ini, anak-anak kami akan melihat cara mengetes yang benar dan alat-alatnya dipakai apa saja. Kemudian kami pulang, kami akan mengembangkan peralatan dan cara ngetes yang benar. Dan kami selalu mengikuti juga standar-standar yang digunakan oleh BP Mektan. Dengan proses itu akan mendorong kualitas produk kami selalu meningkat sampai sekarang. Saya kira dengan adanya standar yang ditentukan oleh BP Mektan dan kita selalu konsisten selalu mengikuti standar-standar BP Mektan itu seperti kita punya tujuan sehingga kualitasnya terus meningkat terus dengan kita berusaha mencapai standar-standar yang ditentukan BP Mektan. Tentunya ada standar kan kami juga berusaha lebih dari standar itu. Alsintan yang terstandarisasi dan tersertifikasi yang telah dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi petani dan bangsa Indonesia, tapi juga telah diakui manfaatnya oleh dunia usaha. Yang terbukti dengan banyak perusahaan besar yang melisensi berbagai hasil perekayasaan alat dan mesin pertanian dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Nah, Pak Fajri, terakhir, apa mungkin yang menjadi harapan besar, target, cita-cita dari BSIP ini sendiri nanti setelah berhasil bekerja, kemudian bisa melayani masyarakat khususnya petani? Apa Pak cita-citanya? Kehadiran BSIP tentunya muara akhirnya ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani kita. Bukan hanya petani, tentunya stakeholder yang di lingkungan pertanian, mulai dari pelaku usaha, UMKM di situ, industri, dan petani. Muaranya akan ke sana. Sehingga itu menjadi tujuan harapan ke depan, kehadiran BSIP ini akan mendampingi tentunya semua produk-produk pertanian, baik untuk yang digunakan domestik dalam negeri, maupun yang akan diekspor keluar. Oleh karena itu, ini perlu dukungan semua pihak. Tentunya BSIP tidak akan bekerja sendiri. Dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional juga kita menjadi bagian-bagian karena nanti yang menetapkan standar itu BSN. BSI yang merumuskan, yang menetapkan BSN. Kita perlu kerjasama dengan perguruan tinggi, termasuk peneliti dari berbagai pihak, bukan hanya dalam negeri, termasuk di luar negeri. Itu akan menjadi, kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Beberapa negara tujuan yang menjadi tujuan ekspor kita sudah berkomunikasi, kita sudah meminta seperti apa standar yang mereka inginkan, kita menyiapkan sumber daya kita sudah melatih ada kurang lebih 1.000, termasuk akan kita latih ke beberapa negara. Sehingga kita bisa menjembatani nanti dengan produk-produk dalam negeri kita, ini loh standar yang mereka inginkan. Anda kalau mau ekspor ke sana, penuhi standar ini. Kalau dalam negeri, cukup sampai di sini, dan lain-lain. Seperti itu Mbak, nanti harapan kita ke depan. Terima kasih Pak Fajri. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan cita-cita dari BSIP di Kementan ini bisa benar-benar terwujud dengan partisipasi aktif dari masyarakat kita. Tentunya. Demikian update informasi kita kali ini. Tetap saksikan dan sampai jumpa di Jelajah Inovasi selanjutnya. Masih bersama Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Dipersembahkan oleh